puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini, tepatnya di sekolah kita bersama SMP Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat dialah yang mengangkat kita dari alam kegelapan ke terang benderang. Baiklah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri Pembina serta tenaga kependidikan SMP Negeri Pembina. Kita berkumpul di sini semata-mata untuk saya memaparkan diseminasi modul 1.4 yang telah saya pelajari selama mengikuti pendidikan di calon guru penggerak, yakni tentang budaya positif. Saya akan memaparkan beberapa tentang hal-hal mengenai budaya positif dan kemudian nanti bisa sama-sama kita aplikasikan di kehidupan kita, di kegiatan kita sehari-hari di sekolah, Bapak Ibu. Nah, kemudian berkaitan dengan budaya positif. Sebelum kita melangkah tentang apa itu budaya positif, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki rapuhnya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, yang perlu ditekankan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentang tujuan pendidikan adalah menuntun. Jadi kita sebagai guru, kita hanya dapat menuntun siswa-siswa kita karena setiap anak itu sudah memiliki kekuatan kodratnya masing-masing, sudah memiliki karakter masing-masing dalam dirinya. Kita hanya dapat menuntun. Kita tidak bisa menuntut anak-anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita menuntut anak-anak sesuai dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Setiap anak punya keinginan berbeda-beda. Setiap anak mau dirinya berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan guru itu sebagai seorang petani. Ladangnya apa? Ladangnya adalah sekolah. Dan bibitnya apa? Bibitnya itu adalah siswa-siswa kita. Kita hanya sebagai petani. Nah, jika ingin sebuah tumbuhan itu berkembang dengan biak, yang perlu diperhatikan ladangnya, pupuknya, dan airnya. Bagaimana
kita menyiramnya setiap hari, bagaimana kita memupuknya setiap hari. Jadi kalau kita menanam jagung, tidak mungkin kita menginginkan jagung itu menjadi padi. Kita sebagai petani hanya bisa memberikan kasih sayang, memberikan arahan-arahan, menjaga supaya anak-anak kita akan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah tujuan pendidikan yang sebenarnya yang harus kita pahami, yang harus kita sebagai guru pahami. Dan untuk melaksanakan budaya positif itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, saya lanjut ya. Nah, budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, karena kita menggunakan kurikulum merdeka, ya tetap kita harus menggunakan profil pelajar Pancasila. Kemudian saya rasa nilai-nilai dan keyakinan di sekolah kita itu sudah terjalin, sudah ada Bapak Ibu. Seperti apa? Contohnya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah kita. Seperti setiap mengajar, tidak lupa kita berdoa setiap hari, saling menghormati sesama rekan guru, sama siswa. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada siswa kita. Kita harus melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah kita. Nah, kemudian ini konsep utama budaya positif. Ini yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan di CGP Bapak Ibu. Ada 7 materi. Ada 7 materi yang kiranya harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang konsep utama budaya positif, yakni perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Ini yang kedepannya kurang lebih 1 jam akan saya paparkan tentang pemahaman saya tentang materi-materi yang di atas. Oke. Yang pertama kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, untuk menciptakan budaya positif, apa yang pertama dilakukan adalah lingkungan sekolah kita. Lingkungan sekolah kita yang harus kita ubah positif, harus kita ubah aman dan nyaman supaya anak siswa kita mau ke sekolah. Aman dan nyaman yang harus kita ciptakan supaya mereka punya keinginan sendiri, keinginan pribadi, motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk datang ke sekolah karena mereka merasa nyaman di sekolah, lingkungannya baik, guru-gurunya positif semua, menerapkan nilai-nilai positif, kebajikan positif sehingga anak termotivasi dalam dirinya sendiri untuk rajin ke sekolah. Nah, itu paradigma belajar yang harus kita tekankan dan harus kita rubah, yaitu lingkungan yang positif. Kemudian disiplin sangat berkaitan
dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, selanjutnya, nah ini saya punya sebuah permainan. Nah, ini juga sebuah paradigma. Jika Anda adalah si A, Anda bertugas untuk mengepalkan tangan Anda. Anggaplah ketika mengepalkan tangan Anda, di dalam ini ada sesuatu yang berharga yang harus Anda lindungi. Ada sesuatu yang berharga yang harus Anda lindungi. Kemudian sebagaimana Anda harus menjaga agar tangan Anda terkepal. Kemudian salah satu rekan Anda menggunakan berbagai cara bagaimana supaya hal itu terbuka. Akan ada seseorang yang berusaha membukanya ketika Anda mengangkat tangan. Apakah itu iming-imingan uang? Apakah itu bujuk rayuan? Atau apakah itu ancaman dan segala macam? Nah, kalau kira-kira Bapak Ibu dihadapkan seperti itu, ketika Ibu diancam, kira-kira Ibu, Bapak Ibu mau tidak buka tangannya? Ada sesuatu yang berharga, tapi diberikan ancaman yang bagaimana, mau tidak diancam? Kalau diberikan uang untuk membuka tangannya, mau. Nah, ini yang perlu kita kaji lagi. Ketika ada sesuatu yang berharga, tapi dihadapkan dengan sesuatu seperti ancaman, iming-imingan hadiah, kemudian lain sebagainya, pasti jika kita ingin membuka hal itu, berarti kita membiarkan diri kita untuk dikontrol oleh orang lain, bukan atas dasar pribadi kita, tapi karena adanya iming-imingan dan ancaman. Nah, ketika anak tidak ingin membuka tangannya atau kita tidak ingin membuka tangannya, berarti kita punya pendirian yang teguh bahwa ini sesuatu yang lebih berharga yang harus kita lindungi. Ini berkaitan dengan diri kita karena ini berharga. Kita ada seseorang yang berharga. Nah, tapi ketika dihadapkan dengan sebuah ancaman, hadiah, iming-imingan, kita akan buka. Kita mau membukanya, tapi bukan berdasarkan keinginan kita, karena berdasarkan apa yang akan kita dapatkan ketika membuka tangan kita. Itu artinya membiarkan diri kita untuk dikontrol oleh hal lain. Seperti itu ya Bu ya. Saya lanjut. Nah, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. Jan Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini sih kontrol ya. Sama coach ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah ini kan biasa. Selalu kita rasa kita ini sebagai guru punya kekuasaan untuk mengontrol murid. Guru harus mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sama seperti tadi, karena ritmanya kita seorang guru, jadi kita berhak mengontrol siswa kita. Nah itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan
bermakna. Penguatan positif atau wujudan dalam bentuk kontrol segala usaha untuk mempermudah agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Memberikan penguatan positif kepada anak. Seperti kamu kalau tidak belajar kalau kamu mengerjakan tugas kamu akan pintar segala macam. Nah itu kontrol kita, memberikan penguatan positif kepada anak. Cara mengontrol. Nah kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Seperti kalau anak malas ke sekolah, kita posisi kontrolnya bagaimana? Kita akan ngomong, kamu kalau malas ke sekolah, itu orang tuamu capek-capek di rumah cari uang. Kamu tidak kasihan sama mereka. Nah, itu posisi kontrol yang membuat mereka merasa bersalah. Kemudian, jadi anak-anak itu, siswa kita itu terkontrol bukan karena kemauan mereka sendiri, tapi ya karena mereka merasa bersalah. Kita selalu memberikan kritikan-kritikan sehingga mereka merasa buruk. Kemudian yang posisi kontrol yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa. Ini yang saya lakukan, saya rasa ini kita lakukan semua kepada anak kita di sekolah maupun di rumah. Saya juga sadari saya selalu melakukan ini, Bapak Ibu, karena merasa bahwa kita ini orang tua. Kita berhak terhadap anak kita. Kita berhak memaksa mereka karena kita memiliki hak dan kuasa, memihak terhadap mereka. Karena kita memiliki tanggung jawab kepada mereka. Kita yang membimbing mereka ke depannya, mereka jadi apa? Ya siapa lagi yang disalahkan kalau bukan orang tuanya. Jadi kita merasa kalau kita punya hak untuk mengontrol anak. Baik, Ibu. Lanjut. Nah, lanjut ke yang kedua yakni disiplin. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kalau kita mendengar kata disiplin? Satu, disiplin. Disiplin. Laksanakan segala peraturan. Disiplin. Ini Bapak Ibu, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan seperti apa? Nilai-nilai kebajikan ya seperti menghormati, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Nilai-nilai kebajikan yang menjaga kebersihan, saling mencintai, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan. Nah itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita hargai dan yang akan kita tanamkan kepada siswa-siswa kita, akan kita terapkan di sekolah kita melalui budaya-budaya positif. Nah, kemudian kita masuk ke
Motivasi perilaku manusia. Diana Gossen dalam bukunya Restoring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, 3 motivasi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku. Ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa kita selalu datang ke sekolah? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita tidak datang ke sekolah, kita selalu kita akan dihukum. Nah, itu salah satu motivasi perilaku kita, tindakan kita yang pertama. Dan ini adalah tindakan perilaku manusia yang terendah. Ini yang terendah. Kemudian yang kedua, motivasi kita berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa kita rajin ke sekolah? Untuk mendapatkan penghargaan. Kalau di swasta pasti ada penghargaan guru terrajin, guru teladan. Jadi kenapa dia rajin? Karena dia ingin mendapatkan imbalan, penghargaan. Ya. Betul. Sama. Karena ada maunya. Ada maunya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian Bapak Ibu, motivasi yang ketiga. Nah, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai, nilai-nilai yang mereka percayai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal dalam diri, bukan eksternal. Keterlaluan apa yang sejarah menggunakannya. Nah, ini motivasi dalam diri. Saya ingin melakukannya karena saya ingin menerapkan nilai-nilai kebaikan. Karena saya sadar diri. Harusnya. Bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, tapi karena dalam diri sendiri. Nah, ini motivasi yang ketiga yang paling bagus kita laksanakan. Nah, kita tanamkan dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Teorinya begitu. Tapi kebenaran yang nomor 2, biasanya kalau motivasi dari situ sakit. Ya, itu yang harus kita tanamkan. Makanya bagus bukan. Nah, itulah. Ya, betul. Makanya lingkungan kita harus kita biasakan penerapan budaya-budaya positif. Ya. Lanjutnya Bapak Ibu, lanjut. Selanjutnya. Nah, ini dia. Ada dalam penerapan di sekolah kita ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada tiga. Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukumannya bisa berupa satu arah dari guru yang memberikan. Murid hanya mengetahui tanpa melalui kesepakatan, baik sebelum dan sesudah. Hukuman itu bisa diberikan
biasanya berupa fisik maupun psikis anak-anak yang disakiti ataupun dengan perbuatan dan kata-kata. Nah, ini hukuman. Ini bersifatnya satu arah. Bersifatnya satu arah dari guru. Guru yang melakukan, anak tidak tahu. Tapi kalau saling, Nah, itu namanya hukuman. Kita memberikan hukuman. artinya tidak ada perjanjian sebelumnya. Tidak ada. Nah, ini bedanya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid, guru. Berarti sudah masuk dalam aturan. Iya, dia punya ukuran. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun pihak sekolah dan sudah mengetahui sebelumnya. Apabila sang pelaku melakukan sebuah pelanggaran, tetap anak tidak dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Bedanya dia dapat diukur. Misalnya begini, ini konsekuensi biasanya ketika anak masuk memulai pembelajaran, kita akan bahas di kesepakatan kelas. Itu konsekuensi. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu ibu hukum menyalin di buku tulis, saya tidak melaksanakan tugas sebanyak 1 lembar. Itu konsekuensi. Dan si anak menerima. Itu biasanya kita berikan di awal. Nah, kemudian hukuman ketika anak terlambat, kita menyuruhnya berdiri di luar tanpa siswa tahu bahwa hukuman sebelumnya adalah seperti ini, dan jangka waktunya terbilang lama. Karena kenapa? Karena anak merasa malu kan kalau disuruh berdiri di luar, malu. Sedangkan konsekuensi ini jangka waktu pendek. Anak dihukum cuma 1 hari, dibuat catatan, tidak ada perasaan malu. Tapi kalau muridnya terlambat, nah itu yang harus kita bicarakan. Kesepakatan sekolah. Kita harus berikan konsekuensi. Hukuman kita akan beri. Kita lebih baik memberikan konsekuensi daripada memberikan hukuman. Hukuman itu hal yang kalau bisa paling terakhir diberikan. Atau kalau bisa tidak usah. Kemudian restitusi proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Restitusi ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan sebagai pendukung, tapi kita sebagai penengah. Kita mengarahkan anak, kira-kira yang kalau lakukan ini salah atau tidak. Kita restitusi. Seperti itu. Kita restitusi. Ini sebenarnya kita SLB, untuk kita yang di dunia SLB, untuk anak yang C dan segala macamnya itu, saya rasa ini tidak terlalu bisa kita berikan. Karena ya, tapi tetap bisa kita lakukan, cuman kita arahkan anak tersebut sedikit. Misalnya kita beri pertanyaan, kalau mereka tidak bisa jawab, ya kita bantu. Ya kalau lakukan ini salah, tapi tetap kita berikan pertanyaan. Kemudian, kalau misalnya anak-anak terlambat, jadi solusinya apa? Kalau kamu terlambat begini, apa solusinya?
Ya, kita nggak usah berikan konsekuensi. Ini kita berikan sesuatu ini untuk siswa yang melanggar aturan, baik hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi lebih kepada mengarahkan anak. Nah, kalau lebih memberikan kesadaran kepada anak, supaya anak menyadari apakah yang kau lakukan ini salah atau tidak, kira-kira. Terus kalau kamu merasa ini salah, bagaimana solusinya? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu terlambat, oh saya akan bangun pagi-pagi Bu Guru. Seperti itu. Jadi membantu anak mencari bagaimana menyelesaikan solusinya. Berkelahi, kenapa kamu berkelahi? Terus apa solusinya? Ya saya akan minta maaf Bu Guru. Seperti itu. Kita bantu anak. Ya. Dan itulah. Saya mau bertanya. Bukan cuma Ya. anak saya bandel. Terima kita kasih bandel. Bu kesempatannya. Pertanyaan saya kan hukuman itu dari satu arah. Konsekuensi ibaratnya dan restitusi ada komunikasi sebelumnya, ada kesepakatan. Ya. Nah, ada 5 dasar kebutuhan. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan pengakuan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, lanjut ya. Nah, ada contoh kasus. Nah,
Bimo seorang anak TK. Setiap hari ia selalu merebut bekal makanan kepunyaan temannya. Tingkahnya membuat guru bingung dan menanyakan alasannya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Yang pertama, Bimo lapar karena tidak membawa bekal. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo sehingga dia mengambil bekal temannya? Dia lapar. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian jika jawabannya seperti ini, jika Bimo jawabannya sini, merasa hebat karena berhasil merebut bekal temannya. Kesenangan atau pengakuan. Pengakuan. Saya merasa hebat. Saya mampu merebut bekal teman saya. Kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah pengakuan. Nah, kemudian bosan dengan bekal dan ingin mencoba kepunyaan temannya. Di rumah selalu dikasih bekal ini aja bu, selalu dikasih cuma bekal telur ini. Saya mau coba bekal yang baru. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Bimo jika jawabannya seperti itu? Kebutuhan kebebasan. Karena sehari-hari diberikan ini, dia mau bebas, dia mau pilih. Kebebasan itu keinginan kita untuk memilih, dia bebas, dia mau ini, mau itu. Nah seperti itu kebutuhan. Nah kemudian senang melihat ekspresi temannya saat makanannya direbut. Kebutuhan apa yang dipenuhi? Merebut bekal temannya. Jika jawabannya senang melihat ekspresi temannya. Senang, kesenangan. Dia senang. Coba kita lihat Bapak Ibu, untuk biasanya anak kecil kalau mereka baru bisa belajar membaca, pintar membaca, itu biasanya seperti anak saya, dia kalau bisa membaca itu dia pasti menanyakan, Mama, pintar mau membaca, Mama, tahu dibacanya ini Mama. Untuk pengakuan, dia butuh pengakuan. Saya bisa, saya pintar. Tapi nah kemudian perlakuan yang terus-menerus akhirnya pihak sekolah mengambil orang tua Bimo. Kebutuhan apa yang Bimo ingin dapatkan di situ, yang Bimo ingin penuhi, kebutuhan apa? Karena dia nakal, dia selalu mengambil bekalnya. Jadi pihak sekolah memanggil orang tua. Kebutuhan apa? Orang tuanya. Pemenuhan kasih sayang. Dia butuh kasih sayang. Kebanyakan anak-anak yang kurang kasih sayang akan membuat ulah di sekolah supaya orang tuanya dipanggil. Dia butuh kasih sayang. Baik, kita lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yakni restitusi posisi kontrol guru. Nah ini ternyata kita punya posisi kontrol sebagai guru. Nah ini ada kontrol. Menurut Diana Kosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau seorang tua dalam melakukan kontrol pada anak. Bapak Ibu, ini direkam ya. Mau masuk YouTube. Bapak Ibu, ini direkam ya. Jadi sedikit saja. Nah, ada 5 posisi kontrol kita dalam mengontrol anak kita.
murid kita, siswa kita di sekolah, yaitu guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Seseorang menghukum biasanya menggunakan hukuman fisik. Nah ini Bapak Ibu. Seseorang menghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi hukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat digunakan murid dalam lebih dalam lagi hukuman. Ini tidak boleh kita lakukan. Hatiku nampak begitu. Nah itu posisi kontrol. Masuk posisi kontrol kita, membuat merasa bersalah. Nah kemudian posisi kontrol selanjutnya yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman itu posisinya itu tidak menyakiti murid. Bisa jadi edit. Untuk mengontrol murid. Jadi dari isinya kita ini sama rata dengan teman, sama rata. Ini kita sama rata dengan teman. Posisinya itu hubungan supaya hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Jadi kita ambil hatinya, kita perhatikan kalau mau curhat-curhat sama kita, ayo curhat-curhat, apa masalahnya, apa keluhannya. Nah itu supaya dia menganggap kita sebagai teman. Nah itu, tapi tetap kita mengontrol murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam dirinya. Seperti itu. Tidak menjerumuskan anaknya. Teman itu ada yang menjerumuskan, ada yang memarah lebih baik. Kemudian posisi kontrol lagi sebagai pemantau. Memantau ini artinya kita cuma mengawasi saja, tapi kita tetap bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini pemantau tetap kita sediakan konsekuensi dapat memihak pada hubungan pribadi kita dengan murid. Begini, kita menjadi pemantau. Kita tidak menegur. Kita tidak kenapa begini, kita tidak menghukum, tapi tetap kita berikan konsekuensi. Misalnya, kita lihat dia ujian, dia menyontek. Nah, kemudian ketika dia menyontek, kita cuma lihat, kita tidak tegur dapatnya, tapi tetap akan kita berikan konsekuensi. Begitu. Kita cuma memantau, kita lihat perkembangan anaknya. Ini bagaimana anaknya. Tidak secara langsung kita lakukan di depan anaknya. Nanti pas terima rapor, kenapa nilaiku begini? Nah, saya pantau kelakuan kamu begini, nilai kamu begini karena ini yang bisa kau dapat, hanya ini yang bisa kau dapat. Nah itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah ini manajer kaitannya dengan restitusi tadi. Kita hanya mengarahkan anak, apakah yang kau buat ini salah? Apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Apakah yang kau lakukan ini salah atau benar? Kemudian bagaimana mengatasinya? Nah, manajer itu namanya manajer. Maksudnya manajer. Tidak terlibat langsung, membiarkan bawahannya yang mencari solusi. Kalau kita paham kerjanya menjadi seorang manajer, nah, sekarang kita lanjut. Ini dia Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu. Keyakinan kelas. Nah
termasuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan kelas. Nah itu dia masuk keyakinan kelasnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, memuat nilai-nilai kebajikan, dilarang berkelahi. Dilarang berkelahi itu universalnya apa? Menjaga keamanan sekolah. Nah itu universal. Kemudian pernyataan di kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, positif. Jadi dia tidak membuat muatan negatif. Dia tidak menggunakan kata tidak. Jadi dia kalau membuat keyakinan kelas dilarang mengatakan tidak boleh, jangan, tidak menggunakan kata seperti itu kalau membuat keyakinan kelas. Kalau misalnya dilarang terlambat, kata yang tepat apa? Datang tepat waktu. Tidak bisa menggunakan kata jangan, tidak boleh, dilarang, seperti itu. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, itu. Tidak bisa terlalu banyak keyakinan kelas. A, B, C, D, E, sampai keyakinan kelas 1 sampai 10 ya. Nah, itu terlalu banyak. Bahkan biasa anak-anak akan lupa. Jadi yang lebih rincinya menjaga kebersihan sama dengan itu sudah masuk dilarang membuang sampah, dilarang mencoret-coret dinding. Nah, daripada kita membuat peraturan kelas yang banyak seperti itu, ya langsung saja buat keyakinan kelas cuma 1 poin kok, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Nah, itu satu kan, cuma 1. Menjaga keamanan kelas, dilarang berkelahi, dilarang membuli. Nah, itu sudah masuk. Ya, 1 untuk semua. Nah, makanya dia muatannya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Betul, harus diterapkan dan bernilai muatan positif. Semua itu anak-anak paham kalau dengan kalimat ini. ya. Tidak bisa langsung paham anak-anak kalau misalnya pakai kalimat ini. Sebelum menggunakan kalimat itu, ini ada poin Pak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kita minta pendapatnya anak dulu Pak. Begini, kira-kira apa peraturan kelas yang akan kita sepakati? Nah, kalau anak-anak bilang dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu, nah, kita ganti jadi muatan yang positif keyakinan kelasnya. Nah, anak-anak kalau dilarang membuang sampah, masuk ke menjaga kebersihan. Kita jelaskan. Membuang sampah itu supaya apa nak? Supaya bersih, supaya indah. Nah, makanya ketika membuat keyakinan kelas, bukan cuma kita yang bikin Pak. Harus memuat pendapat semua siswanya. Harus disetujui semua siswanya. Harus disetujui karena kita punya posisi kontrol. Kita tahu bagaimana caranya mengontrol siswa, kan? Kita sebagai guru. Nah, kemudian, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap tahun pasti akan kita pahami apa-apa saja lagi, apa harus dikurangi. Setiap semester, setiap bulan terserah Bapak Ibu ya, dari kelasnya masing-masing. Lebih baik melakukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bisa kita buat. Nah, jadi saya punya
bisa juga kita buat keyakinan sekolah. Kalau kita mau buat, kita buat muatan-muatan. Guru dilarang ini, guru dilarang itu. Kita sama-sama. Kira-kira kalau dilarang itu apa konotasi positifnya? Itu kan negatif. Konotasi guru dilarang terlambat. Konotasi positifnya apa namanya? Hadir tepat waktu. Nah, kemudian peraturan-peraturan itu, keyakinan-keyakinan itu kita buat kesepakatan bersama, kita tempel di depan besar-besar seperti itu. Supaya jadi semua. Nah, kemudian lanjut, ini segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi, restitusi kan tahu kan, Bapak Ibu tadi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Proses untuk menyadari kesalahan mereka. Ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyayangkan keyakinan. Menstabilkan identitas, tentunya seperti apa? Kita panggil anaknya baik-baik. Nak sini dulu. Saya lihat tadi kamu bertengkar. Kenapa itu? Seperti itu. Itu tahapan pertama dalam segitiga. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika anaknya menjawab, itu Bu tadi saya diganggu sama ini. Nah, kita tanya, terus saya pukul Bu. Terus kita tanyakan validasinya. Kira-kira itu tindakan kamu benar atau kamu kenapa tadi begini-begini? Kalau ketika menjawab, kira-kira perbuatan kamu itu bagaimana? Jangan kita yang membuat, jangan kita kamu tidak boleh ini salah. Kita akan pergi. Kira-kira yang melakukannya itu salah, kira-kira bagaimana itu? Nah, kemudian kalau dia merasa, kalau dia tidak merasa, kita punya posisi kontrol. Kita posisi kontrol, apakah kita sebagai teman, kita sebagai pembuat merasa bersalah, ibu sudah capek-capek begini, kamu lakukan itu. Kira-kira itu buatanmu salah. Nah, makanya berkaitan semua itu. Ketika anak tidak mau mengakui kesalahannya, kita sebagai guru bisa melakukan posisi kontrol seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kamu mau berubah tidak? Apa solusinya masalahmu kalau sudah begini? Apa masalahmu kalau begini? Kenapa? Bagaimana cara pemecahkan masalahmu? Nah, seperti itu. Kita bisa lakukan bukan cuma di lingkungan sekolah, bahkan Bapak Ibu yang punya anak ketika melakukan kesalahan itu bisa kita terapkan tahapan segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Sekian materinya dari saya. Sudah bisa dibawa sekolah. Setuju. Saya ini tadi ya, baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan saya tentang apa yang saya terima di PGI. Banyak materi yang saya dapat di sana. Banyak pemahaman yang dari awalnya saya tidak tahu apa yang tujuan pendidikan dan segala macam. Nah, di sini, tugas saya menyampaikan kepada Ibu, karena di pendidikan guru penggerak itu ternyata ada aksi nyata. Dan ini salah satu aksi nyata saya. Aksi nyata saya. Saya disuruh menyampaikan bagaimana penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua akhirnya tahu, oh yang seperti ini. Jadi bukan untuk saya sendiri dulu yang itu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Bapak Ibu. Saya minum itu materinya. Nanti saya share di grup tentang materi ini, Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau kedepannya
membuat keyakinan-keyakinan. Kalau tidak bisa di sekolah, kalau tidak bisa di kelas, kita upayakan keyakinan di sekolah. Aturan kita, konsekuensi kita sebagai guru apa? Nah, mulai dari diri sendiri dulu kita menerapkan budaya positif, kolaborasi bersama. Bapak Ibu. Ada pianonya deh. Baik Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya minta maaf. Ya, saya bukan sebagai pelajar, saya bukan sebagai guru di sini, tapi kita sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama